Majlis yang diisikan oleh para ulama yang punya 4 sifat, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nanti mengarang kitab At-Tibyan, mengarang kitab Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, mensyarah Sahih Muslim 9 jilid. Di kitab At-Tibyan sebagai pembuka adab penuntut ilmu, beliau mengatakan kurang lebih demikian: wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu. 1. Wa dhaharat diyanatuhu. 2. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. 3. Washtaharat siyanatuhu. 4. Paham? Tidak. Dan tidaklah penuntut ilmu menemukan ulama untuk belajar. Yang disebut ulama itu ada 4 sifat, kata Imam Nawawi. Kalau menemukan yang seperti ini, maka inilah yang disebut warathatul anbiya. Yang pertama, takammalat ahliyatuhu, pakar di bidangnya. Jadi kalau bapak dan ibu ingin belajar tafsir, cari yang pakar tafsir. Bapak ibu ingin belajar hadis, cari yang betul-betul paham hadis. Bapak ibu ingin belajar mengaji Al-Quran, cari orang-orang yang memang sudah khatam ilmu tentang Al-Quran. Karena nanti akan tiba masanya orang-orang tak berilmu bisa mengajar. Orang-orang tidak berilmu bisa memberikan fatwa. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Akan tiba, kata Nabi, satu masa orang-orang tidak jelas tiba-tiba tampil menjadi pengajar, gelarnya menjadi banyak, dan ada fansnya, ada pengikutnya, ada subscribernya. Anehnya banyak ditanya, banyak diminta pendapat. Kemudian diberikan fatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan. Memberikan fatwanya salah, orang-orang pun ikut salah. Maka catatan yang pertama, kalau ingin cari ulama yang betul, cari pakar, cari di bidangnya. Kalau kata Imam Muslim, coba usahakan yang ada sanadnya, sehingga ilmunya benar terjaga sampai ke Rasulullah SAW. 2. Wa dhaharat diyanatuhu, tampak ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah. Bagus agamanya. Apa diantara ciri bagus agamanya? Kita agak sulit lihat, ini Buya ini tahajud tidak malamnya, baca Quran tidak, puasa tidak, agak sulit. Tapi diberi tanda dalam hadis tadi, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara. Nabi itu saat mengajar tidak mewariskan dirham dan dinar. Maka ulama nabawi, ulama rabbani tidak mengajar untuk mencari dunia. Ya, jadi bukan mengajar untuk cari amplop. Kalau amplopnya tebal, sahih. Amplopnya tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Ya. Wala tamnun tastakfir. Jangan sampai ada orang mengajarkan agama menukar akhirat untuk dunianya. Karena itu jangan sampai jamaahnya cari akhirat, buyanya, ustadznya cari dunia, celaka itu. Nah, karena itu nanti kalau ada undang-undang saya itu tak usah mikir dunia, ya, tak usah mikir materi, jangan tak usah siapkan amplop ini berapa, tak usah. Saya ada waktu sehat datang, ya, urusan kami urusan akhirat. Nanti bapak ibu cari akhiratnya, ulama mengajarkan akhiratnya, maka nyambung koneksinya. Ulama disifati ulama tapi mencari dunia, ilmunya akan sebatas dunianya. Saat selesai pengajian, hilang ilmunya. Diingat di dalam masjid, tidak jadi praktek dalam kehidupan keseharian. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan jelas ma'rifatnya. Dia kenal Allah, dia kenal dirinya. Kapan ciri ulama kenal Allah? Quran surah ke-35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguh para ulama yang betul-betul kenal Allah itu yang khasyah, yang takut kalau kalamnya tidak disukai oleh Allah, kalau fatwanya menyimpang dari ridha Allah. Maka kalau dia bicara, dia timbang Allah ridha atau tidak. Kalau dia memberikan fatwa, dia timbang sesuai tidak dengan kalam Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Maka yang keempat, yang terakhir, washtaharat siyanatuhu, akhlaknya pun baik. Pintar tapi senang mencela, tak baik. Nanti melahirkan murid yang senang mencela. Kalau muridnya pandai mencela, setiap kali beramal hilang pahalanya. Bapak sholat sekarang keluar, ya, mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung ditransfer kepada yang dicela. Awas, ini penting saya ingatkan karena di hadis Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan akan tiba satu masa sekelompok orang yang hilang pahalanya, bangkrut di akhirat karena habis amal solehnya diikuti oleh amal salahnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada sekelompok orang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya banyak. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, gemar berzakat. Hanya sayang, ya'ti qad syatama hadza, dia pun senang mencela si fulan, suka saling cela. Wa qadzafa hadza, senang saling menuduh. Wa daraba hadza, senang berselisih, berkelahi. Wa akala mala hadza, ada yang menipu. Yang terakhir, wa safaka dama hadza, akan ada orang bawa-bawa agama tapi senang menumpahkan darah. Tembak ini, bom ini, hancurkan ini tanpa standar yang dibenarkan oleh syariat. Kalau terjadi begitu, tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ada orang sholat kemudian mencela orang lain, maka dipindahkan pahalanya dari yang sholat itu kepada yang dicela, langsung pindah. Kalau saya tak begitu Ustaz, bagus lah. Tak seperti ibu itu tuh, kalau ibu itu bicaranya itu sama. Ya? Kalau ada orang puasa tapi bikin status mencela orang lain. Ternyata bapak itu kalau begini, begitu ya. Nggak nyangka ya. Nah, ketika Anda menulis nggak nyangka, itu sedang nyangka. Orang yang berkata nggak nyangka, pada hakikatnya sedang nyangka. Nah, itu dipindahkan pahala puasanya kepada yang disangka tadi. Jadi yang tersangkanya berubah kepada orang yang terlihat puasa. Puncaknya apa? Akan ada orang-orang mengajarkan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Awas, hati-hati itu yang lebih parah. Kalau ada korbannya orang beriman dan meninggal, itu langsung diganjar dengan 5 ancaman. Di Quran surah An-Nisa di ayat ke-94, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, siapa yang merencanakan pembunuhan secara berencana, bagaimanapun caranya, korbannya walau cuma satu orang dan ternyata orang beriman. 1, fajazauhu jahannam, dia telah pesan tempat kafling di neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, 3, Allah murka kepadanya. 4, wala'anahu, dilaknat, sudah masuk neraka jahannam, dilaknat. 5, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat. Itu hati-hati ya. Kalau ada satu aliran kelompok pengajian ngajak-ngajak pada kekerasan ya sampai melahirkan korban nyawa, langsung tinggalkan. Ingat hadis Nabi ini. Dulu pernah kejadian bom di Jalan Tamrin. Tuh Pak polisi, saya sedang di Lampung itu. Tiba-tiba satu jemaah angkat tangan bertanya, "Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah?" Saya bilang, "Mas, jihad fisabilillah itu sependek pengetahuan saya, jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Oh gitu ya Ustadz. Balik ke hadis tadi. Jadi kalau kita belajarnya insya Allah malam ini baik, niatnya benar, kemudian jadi orang baik semua, insya Allah walaupun tiba ajal kita di malam ini, mudah-mudahan dicatatkan dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Kalau ajal kita masih panjang, mudah-mudahan siapapun yang mengaji malam hari ini, hidupnya dirubah lebih baik, terbuka kehidupan yang berkah, dan dijaga oleh Allah husnul khatimah. Dan tidak cukup dengan amin, kita mulai materi kita ya. Yang tadi mukaddimah ya Bu ya, sekarang kita mulai ngajinya ya. Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita Bu? InsyaAllah. Silahkan sampai subuh. Saya jam 10 pulang ya. Ya, nanti kita bagi. Malam ini tausiah, besok kita tanya jawab ya, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang menyelamatkan seseorang
membahagiakan, menyukseskan dalam hidupnya di dunia sampai akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang muslim kita berkeyakinan Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab kita apa? Al-Qur'an. Ingat-ingat itu ya, karena itu nanti pertama yang ditanyakan di alam kubur. Ya. Man rabbuka, kan? Man imamuka, ya? Man nabiyuka, ma imamuka. Bapak Ibu enggak usah hafalkan, nanti keluar sendiri, ya. Enggak usah dipakai zikir. Kalau kita bahas yang malam ini diamalkan tuh keluar sendiri. Maka kalau kita yakin Tuhan kita Allah, konsekuensinya kita harus meyakini semua yang disampaikan oleh Allah dan mengamalkan itu, mempraktekkan itu dalam kehidupan. Itu bukti ketuhanan kita kepada Allah. Kalau yakin Nabi Muhammad Rasulullah, maka konsekuensinya kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.